Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini ya, kita coba untuk install Laravel, tapi pakai Docker ya. Jadi sejak Laravel versi kira-kira versi 8, 8 atau 7 ya? 8 ya kayaknya. Jadi sejak versi Laravel 8 itu mereka udah kasih support ke Docker. Maksudnya secara apa namanya? Secara official. Jadi kalau dulu-dulu kita mau running Laravel pakai Docker itu kita harus manual atau kita harus bikin atau harus pakai third party atau pihak ketiga begitu ya. Jadi sejak Laravel versi ini versi 8 sih ya. Jadi sudah ada support untuk Docker secara official yaitu namanya Laravel Sail ya, Laravel Sail. Jadi pakai Laravel Sail itu kita langsung bisa menjalankan Laravel tanpa harus setup environment lagi. Jadi udah otomatis dengan Docker kita langsung bisa jalanin Laravel dengan semua fitur-fiturnya. Jadi kan kalau teman-teman udah familiar sama Laravel, jadi Laravel itu kan eh, ada job, ada queue, ada apa lagi? Ada cron job dan sebagainya. Ada kadang butuh Redis, kadang butuh aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu dengan adanya Laravel Sail, kita jadi lebih mudah, nggak harus setup ini itu. Terus juga, jadi versi Laravelnya kan dari satu versi ke versi lain biasanya minimum versi untuk PHP-nya itu berubah ya. Jadi misal yang sebelumnya support PHP 7, di versi berikutnya udah nggak support. Versi berikutnya lagi ternyata nggak support lagi. Jadi versi PHP-nya harus naik dan naik dan naik. Nah, kita nggak mungkin dong kalau di lokal install banyak versi PHP kan pasti ribet gitu kan. Nah, solusinya ya pakai Docker itu tadi. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet install PHP 9, PHP 9 dari ini sebelumnya. Jadi PHP 7, PHP 8,1, PHP 8,2. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet install berbagai macam versi. Apalagi kalau kita pakai Laravel untuk banyak project dari berbagai versi. Oke, jadi teman-teman di sini saya pakai Windows dan WSL ya. Gimana cara ngecek WSL versinya? Jadi ini saya pakai WSL Ubuntu ya. Karena kalau Windows kalau Docker di Windows itu harus pakai WSL versi 2. Dan Dockernya udah saya install belum sih? Udah saya jalanin belum ya? Belum saya jalanin dulu. Ini masih loading sambil sambil lalu. Jadi teman-teman di sini butuh yang namanya Docker versi 2 dan juga Docker Compose. Jadi Docker versi 2 dan Docker Compose. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah pakai Compose, pakai Docker dan masih pakai versi yang lama, mending di-upgrade aja. Soalnya kalau Docker Compose versi 1 udah bakal nggak disupport lagi dari bulan Juni tahun 2023. Jadi mending langsung upgrade aja ke Docker versi terbaru, versi 2, dan juga diinstal pluginnya, yaitu plugin Docker Compose. Teman-teman bisa langsung ikuti aja di situs resminya Docker. Ya, di sini teman-teman bisa ikutin panduan sesuai dengan OS masing-masing ya, pakai Windows, Mac atau Linux. Oke, kita cek mungkin Dockernya udah jalan. Kayaknya udah jalan nih. Kita cek versinya. Jadi saya pakai Docker versi 20 ya. Versi 20 ternyata. Docker Compose version. Docker Compose-nya versi 2. Jadi gimana kita cara install Laravel eh, pakai Docker? Kita langsung masuk aja ke dokumentasinya ya laravel.com. Terus masuk ke Get Started. Nah, nanti diarahkan ke halaman ini ya. Di sini ada beberapa pembahasan.
Ya, kita langsung aja langsung masuk ke Linux ya, getting started on Linux. Karena di sini kita pakai WSL, Windows Linux Subsystem. Jadi nggak masuk ke Windows. Sebenarnya sama aja sih. Ya sama aja sih di sini Windows apa Linux. Karena yang di Windows ini juga pakai WSL sih. Jadi di sini tetap masih ada panduan untuk install pakai cara yang lama, pakai Composer. Tapi eh saya nggak rekomendasi ya. Rekomendasinya pakai ini aja, Docker. Karena tadi itu nanti teman-teman kalau udah mulai projectnya banyak, misal tahun ini 2 project, tahun depan ada project baru, versi Laravelnya baru dong, versi PHP-nya juga baru dong. Nah, teman-teman bakal ribet setup eh, berbagai macam versi PHP di device atau sistemnya teman-teman. Jadi pakai Docker adalah pilihan yang paling mudah gitu kan untuk jangka panjang. Jadi ini langsung aja teman-teman bisa klik atau bisa jalankan komen perintah ini. Scriptnya ada di sini laravel.build ya. Slash ini nama projectnya, nama project. Jadi kita misalkan di sini langsung aja URL min s ya, https. Ini URL-nya gampang banget dihafal ya, laravel.build. Nah, kita slash nama projectnya kita mau kasih apa nih? Nama direktorinya. Misalkan di sini kita coba kasih nama coba Laravel ya. Coba Laravel Docker. Kemudian tanda ini dash spasi bash. Oke, kita enter. Kita tunggu aja prosesnya sampai beres. Ini kalau teman-teman baru, jadi pastikan dulu Docker Compose-nya udah ada ya. Ini kalau teman-teman baru menjalankan project ini atau menjalankan komen ini terus sebelumnya belum pernah, dia biasanya prosesnya agak lama karena dia masih perlu download container atau image dari Dockernya dan itu biasanya cukup lama ya. Sebelum itu juga nanti setelah itu juga dia bakal install dependensi dari Laravel itu sendiri yang install Composer apa Composer vendor. Nah ini. Jadi ini saya sudah pernah install Laravel terbaru sebelumnya, Laravel versi 10, jadi ini langsung aja sih. Teman-teman bisa lihat. Ini saya kasih lihat Docker image list. Jadi saya udah punya banyak image untuk apa image Docker yang udah terinstall di device saya. Jadi salah satunya kayak gini Sail 7.4 ya atau Laravel Sail PHP 7.4. Ini juga Laravel Sail 881 terus ini 82, ini ukurannya juga gede-gede nih 500 MB. Yang ini 500 MB ya kan. Ini Laravel Sail PHP 82 juga. Ini bedanya apa? Kok ada double ya? Jadi ukurannya gede banget. Kalau namanya teman-teman baru baru atau belum pernah install sebelumnya, dia akan loadingnya lumayan. Tapi ini saya udah langsung masuk ke Composer install sih. Ini juga koneksi lagi agak nggak begitu cepat, jadi kita tunggu aja. Terus kita skip ke sini. Di sini ada beberapa opsi. Di sini Laravel Sail itu dia akan membuat satu file ini docker compose.yml, di mana di dalam docker compose ini kita akan bisa menjalankan lebih dari satu service, dan semua service itu tentunya menjalankan masing-masing docker container sendiri ya. Jadi teman-teman bisa milih di sini kan MySQL atau PGSQL untuk pakai Postgre, atau teman-teman mau pakai database MariaDB atau pakai Redis. Jadi Redis sama Memcached ini pilih salah satu ya. Atau yang database juga pilih salah satu sih.
Terus mainly search ini untuk searching text. Terus ada Minio. Minio ini kurang tahu ya. Minio ini apa? Selenium ini untuk kalau nggak salah untuk browser. Selenium ini untuk testing browser. Nah, browser apa namanya? Headless. Terus ada Mailpit. Mailpit ini gantinya dari Mailhawk. Ya, Mailhawk udah nggak di support lagi. Jadi Mailpit sekarang dikembangin oleh orang lain. Email Pit itu apa? Nanti insya Allah mungkin kapan-kapan kita coba ya. Jadi ini beberapa service yang bisa kita pakai di Laravel Sail dan teman-teman bisa milih service apa aja yang mau diinstal. Jadi perintah yang tadi itu teman-teman bisa modif seperti ini. Dan kalau kita nggak tulis, nggak kita spesifikkan gitu kan, service apa aja, maka yang default akan terinstall adalah MySQL, Redis, Search, Mailpit, sama Selenium. Oke. Ini proses instalasinya udah belum beres ya, dia masih install Selenium. Ya, saya belum pernah install Selenium sih di sini, jadi Dockernya masih download Selenium. Mailpit juga, berarti Mailpit versi terbarunya belum terinstall sama Miniser. Jadi ini saya lagi apa komputer saya atau Docker saya lagi download image untuk Mailpit, Minisearch, dan Selenium ya. Ya moga agak cepet sih. Mungkin sambil lalu kita bisa cek projectnya ya. Kita lihat di sini sudah ada foldernya. Coba Laravel Docker, kita buka aja. Coba Laravel Docker. Sambil nunggu proses instalasi semua servisnya jalan. Dan di sini teman-teman bisa lihat, saya zoom ya. Di sini ada satu folder namanya dockercompose.yml. Ada berapa service di sini kita bisa lihat, ada banyak. Jadi ini default karena kita tadi nggak spesifikkan ya. Kita nggak pilih service apa aja, jadi otomatis templatenya ada ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 service. Jadi kalau teman-teman pakai Laravel Sail, pakai Docker, itu teman-teman nggak perlu install database ya. Nggak perlu install database, nggak perlu install macam-macam. Jadi eh, software-software yang dibutuhkan oleh Laravel, khususnya ini hanya untuk development ya Laravel Sail, itu teman-teman udah nggak usah install lagi, udah ada di sini. Jadi kayak gini runtime-nya kita pakai PHP versi 8.2. 8.2 untuk MySQL-nya kita di sini pakai versi 8.0 ya. Redis-nya pakai versi berapa ini? Ini nggak dispesifikkan sih versinya. Jadi ini kayaknya versi latest ya, kita bisa lihat. Versi Alpine. Alpine tuh nama ini sih, nama distro Linux ya. Terus Melisers-nya latest version. Mailpit-nya juga latest version, versi terbaru. Selenium-nya juga versi standalone Chrome. Jadi itu aja kayaknya untuk video kali ini. Ini sambil nunggu, sambil lalu insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya kita akan cek ini aja, cek beberapa service ini yang bisa kita pakai seperti Mailpit ini bisa kita cek. Terus juga MySQL kita coba apa namanya demonstrasikan insya Allah nanti bagaimana kita cara mengakses MySQL yang ada di Docker Compose. Dan teman-teman juga di sini udah langsung disediain file.env, jadi nggak perlu ngopi lagi dari env example. Jadi langsung ke .env udah ada disediakan. Dan di sini database-nya juga udah otomatis dibikinin. Username sama passwordnya juga udah otomatis dibikinin. Ya. Dan bedanya di sini teman-teman hostnya bukan local host ya. Untuk database hostnya itu MySQL. Dia ngikut nama service yang ada di sini. Karena di sini nama servicenya MySQL, berarti dia juga hostnya MySQL. Begitu juga untuk Redis. Di sini teman-teman
Redis hostnya bukan localhost atau bukan IP 127 gitu kan, bukan IP lokal, tapi hostnya Redis. Sama seperti mail. Nah, emailnya hostnya bukan kayak smtp.gmail.com atau layanan yang lain. Apa sih layanan yang lain? Saya lupa. Jadi di sini langsung dia pakai Mailpit karena ini untuk development ya. Jadi bukan localhost, bukan smtp.gmail.com misalnya, atau bukan mailtribe.io misalkan ya. Jadi ini sesuai dari Docker Compose. Nah, teman-teman, karena ini bikin project baru, dia udah otomatis dibikinkan .env. Nah, nanti teman-teman kalau misal setup project yang udah ada sebelumnya, env-nya kosong. Ini misal project ini saya post ke Git, terus ada teman satu tim yang ngeklon project ini baru pertama kali, ya env-nya nggak ada. Nanti insya Allah kita akan coba demonstrasikan bagaimana cara installnya. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.